Banyak para ulama yang terjerumus dalam tipu daya iblis, apalagi kita sebagai manusia biasa yang jauh dengan ilmu. Semoga Allah melindungi kita dari segala macam tipu dayanya. Bagaimana cara iblis menggoda anak keturunan Adam sangatlah beragam jenis dan cara, serta media yang dipakainya. Berbagai macam tipu daya iblis bisa kita kenali melalui sebuah karya ulama terdahulu seperti dalam kitab Talbis Iblis karangan Ibnul Jauzi. Iblis diciptakan untuk menggoda manusia secara totalitas dalam dua aspek, yaitu, untuk melakukan apa yang mestinya ditinggal, dan meninggalkan apa yang mestinya dilakukan. Allah memerintahkan kita untuk bersikap waspada terhadap iblis. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Sungguh, syaiton itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaiton itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169, Allah juga berfirman, syaiton menjanjikan, menakut-nakuti dengan kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268, dan syaiton bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa, ayat 60. Sejauh ini, kita sebagai manusia yang dibekali akal belum mampu mendeteksi bagaimana cara iblis melakukan tipu dayanya melalui media-media yang ada. Karena itu hanya sebatas media atau alat yang digunakan. Syaiton juga berbisik kepada manusia untuk membuat mereka ragu tentang Allah Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syaiton mendatangi seseorang di antara kalian lalu berkata, ini ciptaan Allah. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap kita dengar dari mulut kaki tangan iblis berwujud manusia yang telah terpedaya karena mengimani bahwa Tuhan itu tidak ada atau merasa seolah-olah Allah tidak tahu apa yang kita perbuat. Kita berlindung dari hal tersebut dengan mengatakan kepada mereka, aku beriman kepada Allah. Cara lainnya, syaiton mengikuti manusia dan terus menggodanya agar berlepas diri dari ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala mengisahkan ini dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175-177, dan bacakanlah wahai Muhammad, kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Orang yang dikisahkan dalam ayat ini, menurut Sufyan As-Sauri sebagaimana tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir, adalah Bala'am ibnu Bauro, yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Ia seorang pemuda dari negeri Yaman yang dianugerahi pemahaman yang baik tentang isi kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam kemudian mengutusnya untuk menghadap Raja Madian guna mengajak sang raja menyembah Allah Ta'ala. Namun, Raja Madian menolak seraya memberinya banyak hadiah, termasuk sebagian dari wilayah kekuasaannya. Akhirnya, Bala'am mengikuti agama sang raja dan meninggalkan agama Nabi Musa alaihissalam. Ada pula yang menghubungkan ayat ini dengan Umayyah ibnu Abu Silh, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr dengan sanad sahih. Umayyah adalah laki-laki yang banyak menerima ilmu syariat, dan pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta banyak menyaksikan mukjizat Rasulullah hingga semua orang merasa ia seorang yang alim, namun ternyata ia tidak mengamalkan semua ilmu yang ia peroleh tersebut di jalan Allah Ta'ala. Ia malah berpihak kepada orang-orang musyrik dan membantu mereka. Ia juga membuat syair-syair indah guna memuji kaum musyrik yang gugur dalam perang Badar. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwa ia adalah orang munafik yang hatinya berbeda dengan lisannya. Meskipun ada beberapa versi kisah yang dihubungkan dengan ayat ini, namun satu hal yang menarik adalah keterlibatan setan dalam menggoda manusia sehingga mau meninggalkan jalan lurus yang telah ia tahu sebelumnya. Bila menggelincirkan manusia yang memiliki cukup pengetahuan tentang Islam saja setan mampu, apalagi menggelincirkan manusia yang sedikit pengetahuannya. Sudah mau mulangin amplop saya, ya. Ya intinya saya mesti ketegasan hari ini, ya. Saya tidak suka orang-orang munafik, ya. Ya, Pak Faisal sudah menyerahkan amplopnya, ya. Untuk RW-RW lain, tolong serahkan amplop itu. Kalau tidak, akan saya parani satu persatu rumahnya. Tolong diingatkan. Misi Bangor, ya, jangan dipermainkan, ya. Pada dasarnya Allah telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, akan tetapi manusia memang dibekali hawa nafsu. Allah menciptakan hawa nafsu sebagai bagian dari ujian bagi manusia. Dalam Islam, hawa nafsu merupakan dorongan atau keinginan yang berasal dari naluri manusia.
Allah menciptakan manusia dengan kebebasan berpikir dan memilih, termasuk dalam menghadapi hawa nafsu. Manusia diberikan kebebasan untuk mengendalikan hawa nafsunya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk dan ajaran agar manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya agar tidak terjerumus dalam dosa dan kesesatan. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk selalu meningkatkan kesadaran diri dan menjaga keseimbangan antara keinginan duniawi dengan kepatuhan kepada ajaran agama. Dalam sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Haubawi, seorang ulama yang hidup dalam abad ke-13 Hijriah, menerangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan akal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau," lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang doif dan lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu, dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab dan justru sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya dengan neraka Jahim selama 100 tahun, dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa nafsu itu dalam neraka Juh selama 100 tahun dan tidak diberi makan. Setelah dikeluarkan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hamba-Mu dan kamu adalah Tuhanku." Dalam riwayat lain nafsu dihukum di neraka selama 70.000 tahun. Allah berfirman, "Wahai nafsu, sekarang engkau masuklah bersama tubuh anak Adam." Sesungguhnya Allah menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup untuk memikul amanah. Juga sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam. Negara kita tercinta ini telah melaksanakan pemilu beberapa hari lalu, dan di saat itulah para iblis menebarkan berbagai macam tipu dayanya dalam wadah demokrasi yang dianggap oleh mayoritas orang sebagai sistem yang adil. Iblis bisa memanfaatkan media apapun sebagai alat penunjangnya, termasuk sistem pemerintahan. Karena esensinya yang menjadi tujuan iblis adalah manusianya, bukan sistem atau alat yang dipakai. Dan di samping itu, iblis juga akan membisikkan kepada manusia untuk membuat sistem di mana sistem itu nantinya dipergunakan untuk memanipulasi kebenaran yang sangat sulit diidentifikasi, karena manusia menganggap bahwa sistem itu bagus untuk diterapkan. Seperti itulah peran hawa nafsu. Seperti perbankan, sistem korup mereka sebenarnya sudah terbukti zolim dan merugikan umat manusia. Akan tetapi iblis dengan segala kecerdikannya memanipulasi dan mengemasnya dengan narasi-narasi yang seolah-olah baik untuk memajukan perekonomian. Dan tidak sedikit juga manusia yang terpedaya, bahkan dari kelas para profesor atau doktor sekalipun yang menjadi subjek penelitian perekonomian baik mikro maupun makro, mereka berpendapat bahwa sistem perbankan adalah bagus untuk perkembangan perekonomian suatu negeri. Padahal iblis bisa dengan sangat mudah menggunakan perangkat itu untuk membuat propaganda. Sama seperti pemilu. Sejak dahulu, setelah proses pemilu pasti akan kita temui sekian banyak jenis-jenis kecurangan, manipulasi data, aksi suap, intimidasi antar lawan politik, pembongkaran aib, saling menjatuhkan, dan segala macam kemungkaran bisa kalian temukan dalam proses pemilu yang tidak menerapkan asas-asas syariat. Terlebih lagi semua orang terlibat di dalamnya di mana kita tidak tahu apakah orang itu memiliki kredibilitas kepercayaan atau tidak. Mulai dari rakyat yang tidak memahami persoalan politik hingga para pejabat elit oligarki yang memainkan setir demokrasi. Mereka semua berdiri di atas jalan yang sama-sama membinasakan, bahkan ditambah lagi para aktor-aktor dai yang memainkan peran seolah-olah menjadi penasehat pun ikut turut andil dalam pelaksanaan sistem yang zolim ini. Carane minterke pripun? Yo kiai menehi suri tauladan uswatun hasanah. Ojo nganti kiai ini iso dituku, men umate juga tidak bisa dibeli. Dene umat gelem disogok kelawan amplop, yo mergo kiai ini serengane nampa amplop. Masalah ini adalah masalah yang pelik dan rumit untuk dipecahkan, sehingga secara tidak sadar kita semua akan terus tergiring ke arah perpecahan walaupun sebagian orang berteriak tentang persatuan. Dan hasil yang kita dapatkan pun adalah pemimpin yang zolim, yang tidak mampu membedakan, merubah, bahkan menciptakan sistem sendiri untuk kemajuan sebuah negerinya. Karena sistem ini terpusat dan terkendali oleh beberapa elit pelaku yang haus akan kekuasaan.
Sudah dipastikan, tidak akan tercapai sebuah kemaslahatan bersama jika menerapkan sistem seperti ini. Bahkan para ulama yang notabene mereka ingin merubah pun, setelah masuk ke dalam ruang kekuasaan, mereka cenderung tidak bisa menahan godaan dan tipu daya yang dilancarkan iblis. Jika seandainya ada beberapa gelintir orang saja yang mereka mampu menyuarakan keadilan, niscaya mereka tidak aman dari berbagai macam ancaman-ancaman seperti kehilangan jabatan, intimidasi, teror, hingga pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para elit oligarki penguasa demokrasi. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi di seluruh negara belahan dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai individu yang berdiri sendiri? Kita tidak sedang melawan kekuatan besar iblis, dengan segala perangkat-perangkatnya. Akan tetapi Allah telah membekali kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di saat itulah fungsi akal kita pergunakan untuk menyiapkan segala pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Kita tidak pungkiri banyaknya terjadi kemaksiatan dalam demokrasi, dan itu bukan rahasia umum lagi untuk kita bongkar. Konten ini pada dasarnya tidak untuk menyudutkan salah satu pihak saja, akan tetapi lebih kepada media pengingat kita bahwa, kita akan dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri, dan kita akan menghadap Allah sendiri. Di saat itulah seluruh anggota tubuh kita diperkenankan untuk memberi kesaksian. Lalu, bagaimana kita bisa terlepas dari pertanggungjawaban itu jika kita tidak berupaya keras untuk menghindarinya dengan segala cara? Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mungkin akan menjadi bahan renungan. 1. Aku mengetahui bahwa setiap terjadi pemilihan umum pasti akan terjadi perilaku-perilaku menyimpang seperti ketua RT yang mengintervensi hak warga demi terkabulnya proposal pengajuan bantuan. Apakah aku harus mengiyakan dan menerima seolah-olah karena memang sudah membudaya? Jika iya, maka aku pasti tidak akan selamat dari pertanggungjawaban kelak di akhirat. 2. Aku ditawari secara langsung dalam bentuk uang tunai sekian ribu untuk memilih calon tertentu. Apakah aku akan berdalil bolehnya menerima uang itu sementara aku harus mengkhianati orang yang memberiku suap tersebut? Celakalah aku, karena aku telah menjadi pengkhianat amanah. 3. Aku tahu bahwa orang yang mencalonkan diri sebagai penguasa adalah orang-orang yang tidak memahami agama, dan mereka termasuk orang-orang yang haus akan kekuasaan. Apakah aku tetap akan memilihnya dengan alasan berharap negeriku sejahtera? Ini mustahil. Tidak mungkin sebuah negeri akan sejahtera di mana para pemimpinnya dikuasai oleh iblis dan sangat menginginkan kekuasaan. 4. Jika seandainya aku tidak menggunakan hak pilihku, aku pun tidak berdosa. Tapi jika aku gunakan hak pilihku, sementara aku tidak tahu siapa orang yang aku pilih, maka ini adalah awal bencana yang nantinya akan aku terima di kemudian hari. 5. Saat ini aku tidak memiliki pilihan kecuali berlepas diri dari kezoliman sistem ini, dan memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mulai saat ini dan seterusnya. Maka, jika sistem ini mendapatkan pemimpin yang baik, aku pun ikut merasakan kebaikannya. Tapi jika sistem ini merekrut pemimpin yang zolim, maka aku terbebas dari keterlibatan pemungutan suara di atas kebatilan. Sahabat realita Islam, kondisi-kondisi dilematis seperti ini adalah momen di mana akal dan hawa nafsu diuji untuk membedakan dan menentukan sebuah jalan berdasar keyakinan. Bertindaklah sebagai manusia yang adil dan netral dalam menghadapi situasi seperti ini, lalu buatlah studi banding dengan masuk ke berbagai analisa sudut pandang masing-masing kubu calon. Kalian akan dapatkan banyak sekali bukti yang menggambarkan bahwa kondisi carut-marut itu akan membawa kepada situasi yang jauh lebih mencekam di masa mendatang. Konten ini tidak menampilkan sudut-sudut fanatisme terhadap satu kelompok tertentu, akan tetapi lebih mengajak kepada kalian agar menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam melihat fenomena politik yang sedang terjadi dari masa ke masa di negeri ini, dan itu terdokumentasi dengan baik di beberapa platform media. Pasal 28 UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu bentuk turunan dari hak tersebut antara lain adalah hak untuk menyatakan pilihan politiknya dalam pemilihan umum bagi warga negara yang ditetapkan sebagai kategori pemilih dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada pasal 198 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Mengenai hak memilih dalam pemilu tersebut, setidaknya terdapat dua pandangan yang dapat dikaitkan dengan sikap golput. Pertama, jika hak untuk memilih yang pada hakikatnya merupakan hak yang sifatnya boleh digunakan maupun tidak digunakan oleh pemiliknya, maka golput dapat diartikan sebagai pilihan seseorang yang tidak menggunakan haknya tersebut.
Kedua, jika kembali merujuk pada ketentuan UUD 1945 maka pernyataan seseorang untuk menjadi golput juga dapat diartikan sebagai bagian dari hak warga negara untuk mengekspresikan pikirannya yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945 di atas. Di sisi lain, posisi seseorang atau sekelompok orang yang memilih untuk tidak memilih juga sama sekali bukan merupakan pelanggaran hukum karena tak ada satupun aturan hukum yang dilanggar. Ketentuan dalam UU Pemilu tidak melarang seseorang menjadi golput. Pidana dalam pemilu pada dasarnya mengatur mengenai kemungkinan golput, namun berdasarkan pasal 515 UU Pemilu, terdapat unsur-unsur pidana yang sudah diatur dengan jelas kepada siapa pidana itu dapat berlaku. Pasal 515 Undang-Undang Pemilu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Atas dasar rumusan pasal ini, maka terdapat catatan penting yang harus diperhatikan. Pertama, memperhatikan unsur dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Dengan unsur ini maka yang dapat dipidana hanya orang yang menggerakkan orang lain untuk golput pada hari pemilihan dengan cara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Dengan demikian tanpa adanya janji atau memberikan sejumlah uang atau materi, tindakan sekedar menggerakkan orang untuk golput tidak dapat dipidana. Kedua, orang yang memilih golput atau mendeklarasikan dirinya golput tidak dapat dipidana. Masih sejalan dengan unsur sebelumnya. Seorang yang memilih golput tidak dapat dipidana. Bahwa seseorang mendeklarasikan dirinya golput adalah hak yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi selama tidak menggerakkan orang lain menggunakan janji dan pemberian uang atau materi lainnya untuk golput. Semoga kita terjaga dari fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini, dan datang menghadap Allah dengan hujah-hujah yang cukup untuk membela diri di mana di hari itu tidak ada satupun orang yang mampu menolong kita kecuali hujah-hujah kita sendiri dan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan sehat selalu.